billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Kubah Taman Pondok Jati ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis ringkasan dari Sahih Bukhari yang dihimpun oleh Imam Abi Jamrah, ulama Andalus yang kemudian hijrah ke Mesir dan wafat di Mesir. Makamnya di depan makam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Imam Ibnu Daqiqil Aid. Nah niku tiga ulama besar niku makamnya depan. Di antara alasan atau sebab yang mendorong Imam Abi Jamrah untuk menghimpun ringkasan Sahih Bukhari, meringkas Sahih Bukhari itu adalah beliau pernah menyampaikan beliau ingin supaya termasuk mendapatkan doa yang mustajabah dari doa-doanya Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari itu terkenal ulama yang doanya itu mustajabah. Termasuk kisah wafatnya Imam Bukhari itu juga bagian dari beliau meminta kepada Allah ketika fitnah besar itu dialami oleh beliau dan wafat niku Imam Bukhari. Sehingga siapa saja yang membaca Sahih Bukhari itu sebabnya banyak ulama itu yang memiliki wirid khusus khatam Sahih Bukhari. Di samping khatam Al-Quran ada lagi yang menjadi kebiasaan para ulama kita, yaitu majelis khotam Sahih Bukhari. Tidak lain ya supaya mendapatkan doa. Di samping keberkahan hadis-hadis Rasulullah niku pun maklum, tapi juga supaya mendapatkan doa-doanya Imam Bukhari lah. Mudah-mudahan kita selama ini ngaji mukhtasar atau ringkasan Sahih Bukhari versinya Imam Abi Jamrah niki juga termasuk yang mendapatkan bagian dari doa-doanya Imam Al-Bukhari. Sakmangke hadis yang ke-41 an Abi Hurairah, diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sering diceritakan terkait sahabat Abi Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, yang memberi julukan Abu Hurairah langsung baginda Nabi, sehingga itu menjadi nama yang nama kenangan dari orang yang paling dicintai oleh Abi Hurairah, sehingga nama aslinya menjadi tenggelam karena dia lebih senang dipanggil dengan panggilan yang disematkan langsung oleh baginda Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi. Hadis niki sangat terkenal dan sering disampaikan oleh mubaligh, yaitu sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun utawi ana wong pitu
Nggih mboten wong pitu, 7 kelompok. Karena prakteknya nanti ten akhirat mboten wong pitu ndil niku mboten nggih. Bukan hanya 7 personal ndak, tapi 7 kelompok. Yudilluhum kang ngayupi ing sab'ah sapa Allahu Allah fi dhillihi ing dalem ayub-ayubane Allah, maksudnya dalam perlindungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh ing dalem dina ora ana perlindungan kejaba perlindungane Allah. Nek nang donya niki kan koyok-koyok kita niki nek duwe bolo, duwe dulur, punya harta, punya kedudukan, itu seolah-olah semuanya itu kita anggap bisa menyelamatkan. Dan kadang-kadang nggih meyakinkan ngoten, lho iki barokah duwe kanca nduk kene iki. Ana sing nulungi. Nah niku tapi kalau di akhirat sudah ndak ada. Yang seperti itu sudah ndak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani pun gak dulur, gak anak, gak bojo, gak bapak, gak ibu pun. Kalau yang terdekat saja sudah yafirru, sudah lari dari kita karena urusannya masing-masing. Nafsi, nafsi, nafsi niku syiare di hari kiamat itu begitu. Awakku ya apa iki, awakku ya apa iki, nasibku ya apa iki. Ya niku. Sehingga sudah ndak ingat bagaimana nasib saudaranya, nasib anaknya, nasib istrinya, ayahnya, ibunya niku saking dahsyatnya peristiwa di hari kiamat niku sampai wong niku blank. Orang itu sudah ndak sempat memikirkan yang lain. Kalau di dunia itu sehebat apapun bencana itu sering kita saksikan bagaimana seorang ibu tertimbun berserta anaknya, dalam posisi ibu itu memeluk sang anak. Artinya di musibah yang seperti itu seorang ibu masih ingat ada upaya untuk melindungi anaknya. Kalau di akhirat sudah tidak ada, Pak. Wa ummihi wa abi sudah. Wa sahibatihi wa bani sudah tidak ada. Satu-satunya yang bisa diandalkan itu hanya perlindungan Allah. Hanya perlindungan Allah. Sampai nanti datangnya syafaatul udma. Sampai nanti datangnya syafaatul udma itu baru orang bisa berharap kepada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum syafaatul udma itu datang, itu orang tidak ada berani menolong yang lain, itu tidak ada. Manusia yang pertama kali diizinkan oleh Allah memberi pertolongan kepada yang lain itu nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu syafi'in musaffa niku Kanjeng Nabi. Nggih rupa syafaatul udma itu. Syafaat terbesar karena yang meraih, yang mendapatkan manfaat dari syafaat itu tidak hanya umat Islam, tidak hanya orang yang beriman, tapi semua yang hadir di padang mahsyar itu, dari mulai Nabi Adam sampai Adam Jordan itu, sampai manusia terakhir menjelang hari kiamat itu semuanya mendapatkan manfaat dari syafaatnya Kanjeng Nabi, itu namanya syafaatul ummah. Tapi sebelum itu tidak ada. Khusus 7 orang ini yang mendapatkan. Jadi 7 orang ini mendapatkan perlindungan, jaminan perlindungan langsung dari Allah. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi memberi syafaat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, niki mudah-mudahan kita itu termasuk salah satu dari 7 orang niki. Tidak bisa menjadi ke-7-7-nya, salah satu saja pun istimewa. Siapa? Al-Imamul Adilu.
Yang pertama yaitu al-imamul adilu, nyatane imam kang adil. Imam itu orang yang ada di amam, di depan. Kalau dimaknai secara umum, ya yang dimaksud pemimpin. Dalam setiap level, tidak hanya presiden. Dalam setiap level, ketika dia disebut sebagai seorang pemimpin, maka dia bisa disebut imam. Bahkan kalau kita ambil makna umumnya, kan enten niku lari-lari niku menjadi imam keluarga. Lah niku kita ambil makna umum, kepala keluarga niku seorang suami itu niku imam. Ini kalau kita ambil makna umum, tapi secara lafadz nih. Tapi kalau kita artikan dari segi makna yang sering disampaikan oleh para ulama, nih, pemimpin-pemimpin yang memegang kebijakan penting terkait dengan kemaslahatan umat itu. Makanya dalam fikih itu ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, itu supaya dia berada di titik adil, bukan melihat siapa tapi melihat maslahatnya itu apa kepada semua orang yang ada dalam kepemimpinannya. Yang bisa bersikap seperti itu, bertindak, berlaku, mengambil kebijakan, keputusan demi kemaslahatan itu hanya seorang pemimpin yang adil. Adil itu tengah, Pak. Adil itu tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak memihak dan tidak memojokkan. Dia betul-betul menjadi pengayom bagi semuanya. Bahkan tidak harus dicintai oleh rakyatnya. Semua rakyat itu rata-rata mengidam-idamkan pemimpin yang adil. Tetapi ketika Allah betul-betul mendatangkan pemimpin yang adil, orang-orang itu merasa keberatan juga. Karena seringkali kepentingan-kepentingannya itu tidak bisa terwujud. Karena pemimpin yang adil itu tidak bisa dinego. Dia memutuskan, dia bersikap, bertindak, mengambil kebijakan itu berdasarkan keadilan itu. Contohnya, dan pemimpin-pemimpin adil niku rata-rata kalau tidak dibunuh dia dilengserkan, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab niku kurang adil napa nggih dibunuh. Umar bin Abdul Aziz itu juga dibunuh, bahkan hanya memerintah 2 tahun. Kalau Umar bin Khattab masih 10 tahun. Umar bin Abdul Aziz yang kalau dari jalur ibu itu memang masih keturunannya Umar bin Khattab. Kalau dari jalur ayah Bani Umayyah. Tapi kalau dari ibunya niku dia cicitnya sahabat Umar bin Khattab, sehingga mewarisi sifat adil dari buyutnya itu juga diracun, dibunuh. Jadi tidak mudah menjadi seorang pemimpin yang adil itu. Orang yang ada di kanan kirinya itu terutama yang paling terdampak. Sangat dirindukan, tetapi begitu hadir niku sangat meresahkan, Pak, pemimpin adil niku, Pak. Wong kita mawon niku nek kena tilang polisi ngoten mawon. Kepinginnya niku kan ndak pakai urusan yang berbelit-belit, sudah langsung diselesaikan secara damai saja. Padahal niku ndak adil itu. Jadi kita itu sering menuntut keadilan, tetapi ketika hukum itu berhadapan dengan kita sendiri itu yo nek karo aku aja adil-adil nemen lah.
Nek adil karo wong liya, nek karo aku aja adil-adil nemen nggih. Ana toleransine ngono lho. Lah niku kita itu begitu. Sehingga berat jadi pemimpin yang adil itu. Itu kelak di akhirat akan mendapatkan naungan khusus dari Allah ketika seluruh manusia tidak ada yang dapat menaunginya, tidak ada yang bisa melindunginya. Niku hanya Allah di akhirat niku. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Lan anak muda, anak yang masih dalam usia pertumbuhan, nasya'a, cukul kan. Dia tumbuh fi ibadati rabbi ing dalam ibadah marang pangerane syabun. Anak muda yang tidak meninggalkan ibadah meskipun usia muda itu sangat kuat dorongan, keinginan, nafsu, syahwat, cita-citanya niku sangat banyak. Kepingin iki, kepingin iku, kepingin merene, kepingin merono. Nggih. Seperti teman-temannya yang lain seperti wonten niku. Tapi itu tidak mempengaruhi dia untuk terus berada di jalur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang beribadah niki bukan berarti tidak baik. Tapi niki wis maklum lah nggih. Wis umur 70. Nek mboten ibadah kate ten pundi malih nggih, wis kabeh wis tau dilakoni. Cita-cita ya wis terwujud. Ya wis duwe bojo utawa malah wis tau duwe bojo. Nggih. Ya wis duwe anak, ya tau nyambut gawe, ya tau berkarir, ya pernah semua. Akhirnya dia melabuhkan tujuan akhirnya itu untuk hanya beribadah kepada Allah. Niku pun nggih istimewa, husnul khotimah, tapi itu suatu kewajaran. Gampangane akeh tunggale ngoten. Walaupun nggih titik, Pak nggih. Walaupun nggih tetep titik, tapi dari titik niku sik akeh. Tapi yang lebih langka lagi, 7 niki wong langka kabeh niki, Pak. Nggih. Tapi yang lebih jarang lagi itu anak muda yang tumbuh kembang di dalam beribadah kepada Allah. Cuma dengan cara yang sehat. Ini penting sebab Kanjeng Nabi juga pernah memberi peringatan akan datangnya masa di mana anak-anak muda itu ahdatsul ahlam sing gawe kekacauan itu nggak anak muda. Yang membuat perubahan besar niku nggih anak muda. Bung Karno niku datangkan kepada saya 10 pemuda, saya rubah dunia. Republik niku awal-awal niku nggih nom-nom kabeh. Jenderal Sudirman niku sedone mawon, wafatnya tahun 51 niku usia beliau 34. Padahal niku Indonesia wis merdeka 6 tahun. Niku usianya baru 34. Bapak Gus Dur Yai Wahid Hasyim itu wafatnya usia 38. Wis dadi kepanitiaan niku usia 28, 26 niku wis kancahnya sudah, perannya sudah nasional. Nek sak mangke lari-lari usia ngoten niku oleh napa? Negara niki durung dipercaya. Negara niki wis senengane dicekel wong tua-tua tok, Pak. Padahal dulu itu negara itu dipegang anak-anak muda. Sak mangke niki sing sepuh-sepuh niku gak gelem mudhun-mudhun nggih. Sing nom-nom niku dianggap alah sik enom sik arek ngoten. Akhire nggih temen lari-lari niku umur likuran 30-an niku sik sapa ae sik game online, ngopi ngoten mawon karena ndak dikasih kepercayaan. Kalau awal republik kita itu anak muda semua itu jenengan tinggal ini yang kiprah di awal-awal founding father republik kita itu usianya masih 20-an, paling banter 30-an.
Niku anak muda. Kanjeng Nabi pernah mengingatkan, anak muda niku yang bikin kekacauan, fitnah di akhir zaman niku. Yaquluna bi khairil bariyah, ucapannya niku koyok-koyok gawe ucapannya Kanjeng Nabi. Maca Quran niku, sahabat niku kalah. Kalian kalah dengan mereka. Tapi Quran tidak masuk ke dalam hatinya. Sampai di tenggorokan saja. Hanajirahum. Islamnya itu keluar seperti anak panah keluar dari busurnya. Niku nggih anak muda. Jadi koyok-koyok khusyuk, tapi ternyata dia merasa paling benar, sehingga yang tidak sama dengan dirinya dikafirkan, lalu dihalalkan darahnya, dibunuh. Nggih korbane Sayyidina Ali ngoten niku. Itu anak-anak muda juga. Niki mboten, niki khusus. Nggih, bukan yang menyimpang ngoten niku. Boko Haram di Nigeria niku kan isinya arek nom-nom tok, Pak. Anak-anak usia sanawiyah niku SMP niku diculik. Kemudian dicuci otak, dijadikan teroris. Niku anak muda kabeh. Lah niki dan disemangati untuk nopo jihad fisabilillah, tapi dalam jalan yang tidak benar. Lah niki dalan sing bener. Nggih. Dadi lare non khusyuk niku enten kali. Enten sing bener, enten sing melenceng. Melenceng niku gini wae, bapak ibuke mawon dikafirno. Padahal dia itu aktif dalam kegiatan rohis ngoten niku. Tapi akhirnya dampaknya bapak ibuke dikafir. Bukan yang seperti itu. Niku sing ahdatsul ahlam tadi itu. Ini bukan yang seperti itu. Nasya'a fi ibadati rabbi. Ini berarti anak muda iki tetap ngaji, Pak. Mboten ibadah tok, ngaji. Karena satu-satunya yang bisa mengawal keselamatan Islam dan iman sampai akhir hayat niku nggih ilmu niku. Minal mahdi ilal lahdi. Ya karena ilmu itu yang bisa mengawal apakah Islam kita itu masih di jalur yang benar. Ilmu, Pak. Ilmu itu ya menggunakan semua piranti, tidak hanya mendengar. Ilmu akhir zaman itu ilmu mendengar, Pak. Sehingga mudah didoktrin. Yang justru banyak ditinggalkan ilmu di akhir zaman itu membaca ngenten niku. Ayo jenengan ngaji niku zaman akhir niku pun mulai longko ngaji nyekel kitab ngenten niki. Niki nyekel kitab mawon kula kalih. Kang nggih. Pun longko rata-rata ngaji wis cul-culan ngenten niki. Pokok metu ceramah sak metu-metune dan itu tidak ada yang mengkontrol. Sing ditokno niku napa? Apakah betul-betul ilmu atau hawa nafsu? Lalu ditangkap dengan telinga dan dianggap sebagai ilmu. Nih, padahal perintah Quran niku pertama niku iqra, Pak, mboten isma. Nah itu justru yang kita tinggalkan. Mulane nek cara kula ngaji wis kudu nyekel kitab. Sebab niku perintah Quran iqra. Nggih. Hingga ulama dulu itu Ramadan ngorek apa? Ngorek niku kan korek, ngorek apa? Membaca. Lah yang isma itu, yang ilmu yang akibat mendengar itu yang sering akhirnya menjadi doktrin, lalu ketoke ngaji tapi akhirnya tambah jadi radikal, jadi sesat itu nggih karena ngajine cuma modal kuping. Niki bahaya, ngaji tapi modal kuping. Tapi kalau ada kitab itu kita bisa membandingkan antara ulama yang menyampaikan sekarang itu dengan ulama yang dulu yang mengarang kitab nih, Pak. Karena selamatnya akidah, selamatnya faham orang-orang zaman akhir itu ketika mereka tidak meninggalkan generasi-generasi terdahulu. Kayak Fatihah nih. Fatihah itu kan betul kita itu tetap meminta ihdinas siratal mustaqim kepada Allah, tapi tidak meninggalkan siratal ladzina an'amta alaihim
Ini siratal ladzina an'amta itu kan jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat. Dalam ayat yang lain itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin itu. Jadi tidak bisa kita mencari jalan keselamatan menuju Allah hanya dengan mengikuti Quran dan hadis saja, lalu mengabaikan bagaimana guru-guru kita memahami Quran dan hadis, bagaimana gurunya guru kita, gurunya guru kita niku. Nah niku abahe Gus Faiz niki kan mbayai Basori Alwi niki gurune ibu kula ten Raudhatul Banat rumiyin kan nate ten Pereng niku mulang. Niku ibu kula murid terus kula ngimami nggih gak wani Gus. Nek ngaji niki polehe jadwale. Dadi jenengan kula surung-surung wong kula sering diceritani ibu nek ngarani rumiyin niku Ustaz Basori ngoten. Nggih gak wani kula wis. Yo kalah nasab, yo kalah ilmu, kalah ganteng, nggih wis kalah sembarang ngimami yo kurang ajar. Nggih kualat. Nah niku syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lah niki kula dadi saksine jenengan iki. Warajulun lan seseorang niki pun salah paham nggih. Dadi bahasa Arab niki sering kula nek nerangno niki mesti kula sampekno karena kalau tidak orang menjadi salah paham loh. Terus ibu-ibu kan protes loh, kok warajulun lah, ibu-ibu bagaimana? Nggih. Bahasa Arab niki ndak masuk, pengertian rajulun itu tidak mengunci hanya laki-laki mboten, Pak. Mulane kula nek maknani ya seseorang nonton, mboten rajulun wong lanang. Kenapa? Karena bahasa Arab itu memang memilih lafadz. Bahasa Arab itu sudah dari sananya itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hampir semua lafadz, hanya sedikit lafadz yang mustarok itu hanya sedikit. Lafadz yang bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas itu sedikit. Mayoritas itu untuk mudzakkar sendiri, untuk muannas sendiri, untuk laki-laki sendiri, untuk perempuan sendiri. Sehingga ketika Kanjeng Nabi itu berbicara atau Al-Quran itu menyebutkan atau orang Arab itu ketika bertutur kata, maka mau tidak mau itu harus memilih salah satu dari dua lafadz itu. Mau memakai lafadz yang mudzakkar atau memakai lafadz yang muannas, termasuk dalam hal ini. Kalau disebutkan dua-duanya niku sangat tidak menghemat waktu dan justru mengacaukan pemahaman. Mulane thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin niku pun cukup. Tapi kan terus digolek-golek no riwayat wa muslimatin. Ngono saja nih ala kulli muslimin itu sudah memasukkan wa muslimatin. Karena bahasa Arab itu harus memilih. Lah ketika memilih seringkali itu lafadz mudzakkar yang digunakan. Meskipun itu tidak hanya bermakna untuk laki-laki saja, bukan berarti perempuan tidak masuk. Niku kecuali ketika laki-laki disebutkan secara khusus dan perempuan juga disebutkan secara khusus, baru itu masing-masing. Tapi ketika disebutkan salah satu dan yang disebutkan itu mudzakkar, maka yang perempuan itu bisa masuk kecuali ada qarinah khusus yang membatasi itu tidak untuk perempuan. Selama tidak ada, perempuan bisa masuk. Ibu-ibu nih lho, nek pas rapat podo ibu-ibu nih. Niki contoh mawon, jenengan mesti nerimo nek gawe argumentasi niki. Ibu-ibu niku nek rapat, ibu-ibu muslimat, rapat podo-podo ibu-ibu muslimat. Ketika ada yang memulai acara, lalu mengucapkan salam, salamnya ya napa? Assalamualaikum. Padahal yang mengucapkan perempuan, yang diului salam juga perempuan, tidak ada laki-lakinya. Tapi nek salam ya tetap assalamualaikum. Padahal khitab kum itu untuk mudzakkar, jamak mudzakkar.
Kenapa tidak menggunakan assalamu alaikunna? Nggih kan? Padahal kunna itu kalian perempuan. Sing ngomong ya wedok, sing ngerungokno ya wedok, tapi tetap menggunakan assalamualaikum dan itu tidak salah. Nggih. Wah, iki gak ngerti nahwu shorof iki wong sing ngomong wedok, sing diomongi wedok kok assalamualaikum. Harusnya assalamualaikunna. Boten. Bahasa itu begitu, Bu. Jadi kalau lafadznya mudzakkar itu bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Tapi kalau lafadznya itu muannas, tidak bisa digunakan untuk mudzakkar. Niku ciri khas. Nggih. Jadi Quran nek gawe bahasa muannas, maka mudzakkar pasti tidak bisa masuk. Tapi kalau Quran hadis itu menggunakan mudzakkar, selama tidak ada qarinah khusus untuk laki-laki, maka perempuan itu pasti bisa masuk. Nah, termasuk niki. Beda dengan bahasa Jawa, Bu. Bahasa kita lah, Indonesia juga sama. Itu tidak membedakan laki-laki perempuan. Nek Arab niku kan perempuan, muslimun, muslimatun, anta, anti, huwa, hiya, antum, antunna, alaika, alaiki, sangat gender bahasa Arab niku. Kalau bahasa kita, misalnya contoh bahasa Jawa, Jawa itu beda dengan Arab. Jawa itu tidak membedakan laki-laki perempuan, tapi membedakan besar dan kecil, lebih tua atau lebih muda. Nek dengan yang lebih tua panjenengan, lari untuk lebih muda kon gak apa, kon wingi nang ndi kok gak ketok, gak apa-apa. Tapi kepada yang sepuh terus jenengan kon ya disalahno. Tapi kalau bahasa Arab enggak, anta nggih anta, dengan Allah nggih anta, Allahumma anta rabbi. Dengan Rasulullah ya anta, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Dengan orang tua anta, dengan siapa saja anta, pokok laki-laki, bukan berarti Allah laki-laki loh, kok salah paham malih. Lah yang seperti itu. Saudara dari ayah niku amun. Amun itu bisa kakaknya ayah, bisa adiknya ayah. Kalau perempuan ammatun, bisa kakak perempuannya ayah, bisa adik perempuannya ayah. Jadi ndak selalu paman. Amun niku seringnya kan terjemahannya paman. Padahal bisa pakde lah. Arab niku mboten enten sebutan pakde, paklik niku mboten enten. Pokok dari ayah amun, kalau dari ibu baru kholun, laki-laki. Kalau perempuan kholatun. Kalau di kita kan enggak. Pak D itu saudara ayah atau saudara ibu. Bisa ayah, bisa ibu, yang penting atasnya lebih tua. Jadi tidak membedakan. Laten meriku. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya itu senantiasa terpaut, mu'allakun digantungake bil masajidi kelawan piro-piro masjid. Dijamak niku berarti kita tidak harus sholatnya niku ten Masjid Kuba terus. Kalau jenengan kan berada di lokasi lain, tapi hatinya tetap di masjid yang terdekat di situ. Masjid itu juga memasukkan musola. Karena musola dan masjid itu sama. Musola itu maknanya tempat sholat, gitu kan? Musola itu tempat sholat, masjid itu tempat sujud, sama. Dalam pengertian ini sama. Dalam pengertian yang lain bisa sama, bisa beda. Dalam pengertian ini sama. Artinya tempat yang memang khusus digunakan untuk sujud, untuk sholat. Hati ini senantiasa terpaut. Mulane jenengan itu ketika keluar dari masjid itu, jenengan niatkan nanti duhur saya akan kesini lagi atau ke masjid lain terdekat dimanapun saya berada. Setiap keluar dari masjid itu langsung menautkan hati, saya akan kembali lagi ke masjid. Niku termasuk perempuan. Jadi kalau ada yang mengatakan perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah, fi qa'ril bait, itu ketika Madinah belum aman. Hadisnya bener, tapi
terjadinya kapan hadis itu, di peristiwa yang bagaimana. Niku sababul wurudnya harus difahami. Karena Kanjeng Nabi niku di dalam riwayat yang lain sangat banyak ketika Madinah itu posisi sudah aman, perempuan itu disuruh memenuhi masjid. Laki-laki niku kali Kanjeng Nabi dilarang, ojo ngelarang bojomu, budak-budak perempuanmu untuk datang ke masjid loh ya. Sebab mereka sama seperti kalian, sama-sama hambanya Allah. Oke. Ketika posisi tidak aman, banyak fitnah, banyak nikula baru. Tapi nek koyok Indonesia niki negara aman. Enten suami niku melarang istrinya ke masjid tapi mengizinkan istrinya ke pasar. Aneh. Nang masjid garai fitnah. Lah fitnahe luwih gede pundi karo nduk pasar. Malah bojone dikon blonjo, "Dik budal lo dhewe, Dik, aku pegel, Dik." Nduk dalan-dalan malah papasan kali wong macem-macem. Nek nduk masjid ketemu wong soli-soli, Pak. Nduk dalan niku ketemu wong macem-macem diizini, ndak membawa fitnah. Di masjid ketemu orang-orang soli katanya garai fitnah. Loh, ya no, wong nduk masjid nggone wong api-api kok malah diarani garai fitnah. Sing nduk pasar, nduk dikongkon kerja, dikongkon nduk dalan wis niku kan mboten. Sehingga Kanjeng Nabi kan banyak niku jenengan nate mireng Kanjeng Nabi waktu ngimami salat, ada ibu-ibu yang membawa anak kecilnya, terus anak kecil niku nangis, Kanjeng Nabi mempercepat salatnya, lalu ditanya sahabat, "Kok dicepetno Kanjeng Nabi?" "Lho ya apa sih sampean gak krungu narek cilik nangis iku mlaksakno ibuke." Artinya sampai seorang ibu yang punya anak mawon dibawa niku saking Kanjeng Nabi mendorong. Nek sak mangke ya jenengan nang masjid mawon nek adik duwe anak cilik, ojo. Kok garai ganggu liyane. Zaman Kanjeng Nabi mboten, Kanjeng Nabi khutbah niku gendong Sayyidina Husain. Sak mangke mboten nate kula tumon ana khatib karo gendong putune, gendong anake ngono. Iso dirasani wong sak masjid. Nggih. Itu artinya semuanya itu dibawa ke masjid, segala jenis kelamin, segala umur itu harus didekatkan ke masjid. Nggih. Mulane nek kale arek cilik ketika mereka itu di masjid membikin gaduh atau apa, nggih diingatkan tapi jangan dengan cara yang membikin mereka itu kapok untuk tidak lagi datang ke masjid. Niku sama saja menjauhkan umat dari masjid. Lari niki trauma. Wis semua aku dieling-eling terus, aku ben tau diilokno, aku ben tau digebuk, aku ben tau niku. Ya diingatkan bagus, bagian dari pendidikan, tapi dengan cara yang baik. Jenengan nduk masjid sangu permen ngoten nggih. Dadi nek ana arek cilik rame dikai permen, ngemut permen kan meneng larine. Nggih. Nah, niku rajulun qalbu, sehingga ibu-ibu niku khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Syarru sufufir rijal akhiruha wa syarru sufufin nisa awwaluha. Niku kan sampai Kanjeng Nabi ngatur saf laki-laki dan perempuan itu kan berarti dari dulu itu sudah ada. Jamaah laki-laki, jamaah perempuan itu diatur seperti itu. Zaman Rasulullah dereng enten saf napa satir nggih. Belum ada satir penghalang pemisah antara laki-laki dan perempuan. Sehingga oleh Rasulullah ketika itu konsepnya kalau laki-laki datang segera menempati saf terdepan di belakang imam. Kalau perempuan yang datang segera menempati saf paling belakang dari garis batas masjid itu. Bukan masalah jaraknya terpisah jauh, kalau satu masjid itu tidak masalah. Bahkan meskipun beratus-ratus meter. Syarat yang nek nduk kitab fikih dikatakan 300 dhira' itu kan kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid itu meskipun terpisah jauh antara shaf belakang dengan shaf depan itu tidak masalah. Tidak masalah. Cuma nek podo lanange gak gelem maju nggih kehilangan fadilah berjamaah. Tapi sholatnya sah. Kalau perempuan justru itu yang lebih baik. Terpisah jaraknya sangat jauh antara perempuan dengan laki-laki ini terbaik. Sehingga nanti kalau ada yang datang berikutnya laki-laki shaf kedua, perempuan shaf depannya. Jadi shaf paling belakang sudah penuh, shaf depannya.
Niki kok nek tambah keri budale lah niki sing paling elek. Syarru sufufir rijal akhiruha wa syarru sufufin nisa awwaluha niki karena mereka berdekatan. Dulu konsepnya begitu, karena sekarang sudah ada satir, jenengan niki istimewa ya menerapkan depan. Jadi depan belakang itu karena itu, Bu, karena supaya ndak campur. Mulane jenengan nggih ojo nyalano nek ana masjid iku kadang perempuannya taruh sebelah selatan, laki-lakinya taruh di sebelah utara. Niku ndak apa-apa. Karena yang penting itu ada pembatas. Dan kalau bisa jangan saling mepet nduk satir niku. Wis satire ni sore bolong, tengahe bolong, pepet-pepetan nggih karo rokok karo noleng iri ngono. Sopo iki ya? Nggih. Kok rokone kaya anyar wangi ngoten nggih. Nah niku nggih ibu-ibu niku nek cara kanan kiri ngoten ya dikosongi satu orang, yang laki-laki juga dikosongi satu orang. Niki mboten napa-napa ngosongi niki. Karena ini justru untuk kemaslahatan, justru saling berdekatan meskipun ada satir. Napa malih satire cuma kain. Kan di beberapa musola biasanya nggih. Satire niku cuma kain gawe gorden ngoten niku. Ketera angin nggih buka ketok. Bisa-iso tangane senggolan malah nek kemepetan. Nah, niku begitu memahami dalil itu jangan hanya dimakan mentah-mentah lalu difahami dalam konteks sekarang. Harus juga diingat bagaimana dulu itu ketika itu disabdakan Rasulullah. Sehingga muni rojulun itu tidak hanya untuk laki-laki, perempuan juga. Karena niku yang diperintahkan Rasulullah ke masjid tidak cuma laki-laki, sampai diatur soft kaya ngoten niku kan. Nah niku ngoten. Nah kula nyeksekno jenengan niku. Nggih. Subuh niku kan wayahe enak-enake turu nggih. Sampai sahabat Bilal niku gawe inisiatif kalimat as-shalatu khairum minan naum. Turu isuk niku ket biyen niku enak, Bu. Nggih. Turu isuk niku enak. Suasana si adem-adem, nggih, turu melungker apa maning cidhek bojone wis tambah enak. Nggih. Kok rela meninggalkan tempat tidur di waktu yang gelap, cuaca dingin, rela berangkat. Niku istimewa. Jadi subuh sepi niku ket rumiyin, tapi sekarang kan malah mboten nih. Sak mangke kula tingali masjid-masjid itu subuh niku malah rame kan. Nggih. Subuh niku rame, yang sepi itu duhur. Nggih, duhur ayo masjid niki Kuban niki jenengan duhur njajal. Sik ramean subuh. Zaman Rasulullah yang paling sulit itu subuh dengan isya. Mulane itu yang paling paling dimotivasi oleh Rasulullah. Iya. Sehingga beliau mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti qiyamul lail kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seperti qiyamul lail nisfah, separuh malam. Itu karena untuk supaya orang niki datang nggih padha istimewae kabeh wong salat sujud nang Allah, tapi ketika yang datang itu sedikit itu yang istimewa. Jadi cara Kanjeng Nabi urip zaman sak mangke ngonten sing dimotive mboten subuh. Nggih. Soale wong Arab ngapunten iki jenengan nek nate urip nduk Arab nggih. Wong Arab niku Bu ngapunten iki mboten anu. Wong Arab niku nek dalu niku melek. Begitu nek subuh niku turu. Baru ada kehidupan. Jenengan ten Mekah Madinah mawon, jajal jenengan keluar jam 6 jam 7 niku mboten enten wong siang. Nggih. Ten masjid niku, Masjid Madinah padha turu kabeh niku. Tidur pagi niku dadi budaya di sana. Kenapa? Niki mboten nyalah karena iklim, Pak. Jadi mereka itu memanfaatkan malam itu untuk beraktivitas. Sapol-pole baru pagi niku digunakan untuk tidur, budaya ngoten. Nggih. Termasuk ten Mesir, kula wingi ten Mesir nggih ngoten niku. Cara ba'da subuh niku berangkang teko Masjid Al Azhar nang ngene Masjid Sayyidina Husain nyebrang ngoten. Mboten ana sing nabrak soalnya embong niku sepi. Mobil itu belum ada yang keluar. Nek ten mriki subuh wong padha nang pasar rame dalan niku nggih. Nah niku ngoten. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Sampun angsal pinten iki 3. Nah, yang 4, 5, 6 kalau pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun? Nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.